Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Unet Wiyanti, SMA Negeri 1 Kesugihan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Latar belakang aksi nyata ini adalah budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif membentuk karakter murid dan guru yang terdapat dalam visi misi sekolah. Pemimpin menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Merupakan bagian dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang wajib dijalankan dan diterapkan oleh semua murid. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab murid untuk senantiasa melakukan budaya positif, yaitu kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Tolak ukur dalam kegiatan ini adalah murid selalu menjalankan kesepakatan kelas atau piket kelas setiap minggunya 1 kali sesuai jadwal yang ditetapkan, dan setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan pembiasaan yaitu kebersihan secara bersama-sama yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, mengkoordinir dan mengawasi murid dalam menjalankan poin kesepakatan kelas yaitu kebersihan lingkungan kelas. Kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah, menghimbau kepada kantin sekolah untuk menyediakan makanan yang tidak menggunakan plastik dan menyarankan untuk memakai daun. Murid untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Gambaran aksi nyata. Saya mengimbaskan kepada rekan guru tentang budaya positif, melaksanakan aksi nyata dengan mengkoordinir dan mengawasi murid untuk melaksanakan kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, serta menggerakkan wali kelas dan semua warga sekolah untuk melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah. Hasil aksi nyata dihasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, lingkungan yang bersih, hijau, rapi, indah, aman, dan nyaman. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa datang. Program pembiasaan kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah sebagai budaya positif dilaksanakan dalam kehidupan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kesugihan beserta wakilnya yang kami hormati, Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Kesugihan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan sosialisasi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan sahabatnya di dahulu. Semangatnya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Pagi, luar biasa. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu guru. Itu adalah slogan dari guru penggerak. Guru penggerak harus bisa
bisa menggerakkan seluruh komponen keluarga sekolah untuk hatinya bisa bergerak dan menggerakkan semua kegiatan yang ada di sekolah untuk memajukan pendidikan di sekolah khususnya dan di pendidikan Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Bisa hadir Bapak Ibu Irsani monggo di layar LCD, diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak memiliki karakter yang kuat, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya, dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu Guru sudah mengenalnya kemarin pada bulan Juli tahun 2022 kita melakukan kegiatan PMM. Ada 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan berpengalaman kritis. Kemudian pentingnya membudayakan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yaitu budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, ini merupakan nilai ya yang dimiliki oleh guru penggerak, salah satunya adalah berpihak pada murid atau pada siswa. Berikutnya, untuk penumbuhan pelestarian kebudayaan positif, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Guru sama ya seperti seorang petani, diibaratkan sebagai seorang petani. Bagaimana seorang petani itu dituntut untuk menumbuhkan jagung, misalnya pada tanaman jagung atau padi. Jadi memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang membasmi untuk membasmi tanaman jagung tersebut, sehingga akan dihasilkan jagung yang baik yang hasilnya memuaskan. Begitu juga kita dituntut untuk mendidik murid kita, diberi ilmu, dibimbing, kemudian dibina, kemudian diarahkan, diberi nasihat ke hal yang baik sehingga murid kita sampai berhasil dan sukses. Bapak Ibu yang kami hormati, dan berikutnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menuntun murid untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Pendidikan gotong royong atau kolaborasi akan dihasilkan hati yang bersih, jujur, selamat, dan bahagia sebagai manusia. Guru dan murid merdeka belajar yang berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa.
Selanjutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Contoh, murid yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya belum rajin menjadi rajin. Sepertinya insya Allah ini sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam kegiatan sehari-hari. Apalagi di sini banyak Bapak Ibu guru yang sudah senior atau dalam arti masa kerjanya sudah lama. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Sebagai guru harus bisa menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Tercapainya profil pelajar Pancasila sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah untuk pembentukan karakter murid, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Nah, ini merupakan salah satu peran yang dimiliki oleh guru penggerak, dan visi guru penggerak juga sudah dipelajari ya. Kalau saya sebagai guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kesugihan memiliki visi guru penggerak tidak berbeda jauh dengan visi yang ada di sekolah kami, yaitu terwujudnya lulusan yang unggul dalam prestasi, kemudian berprofil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Jadi kami terapkan ada profil pelajar Pancasila yang sudah kalian, atau maaf Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru kenal sudah sejak lama karena sudah mengikuti diklat IKM. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam budaya positif terdapat disiplin positif, yaitu proses pembelajaran untuk membentuk karakter. Syarat untuk menciptakan murid yang merdeka adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tujuan tersebut mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu apa? Bapak Ibu guru sudah banyak menuliskan di rencana pembelajaran atau RPP kurikulum Murtilas. Itu ada jujur, percaya diri, peduli, kemudian tanggung jawab, sopan santun, kreatif, dan yang lain. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Maksudnya ini berkarakter disiplin, yaitu santun, dan jujur, peduli, tanggung jawab, yang merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, di dalam budaya positif terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yang terdiri atas kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang harus terpenuhi. Pada semua manusia pasti memerlukan kebutuhan hidup, sehingga pada siswa nanti akan bisa belajar dengan nyaman dan senang. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima atau cinta dan kasih sayang. Contohnya misalnya ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini contoh cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Misalnya, aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu saja.
mengandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas-kelas tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu seperti itu misalnya yang dilakukan oleh murid. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar kesenangan. Selanjutnya, seorang petani sama dengan pendidik, guru berusaha mendukung dan menuntun murid. Manusia memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga murid akan tumbuh, berkembang, dan bahagia. Apabila tidak terpenuhi, kebalikannya akan menentang nilai-nilai kebajikan. Agar dapat belajar dengan baik, maka kebutuhan pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Mari Bapak Ibu guru semuanya, kita bimbing murid kita agar menjadi pribadi yang seimbang dan bahagia. Budaya positif yang lain, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Misalnya, anak terlambat masuk dengan kita bicara dengan nada yang tinggi, kemudian kita marah-marah, maka murid cenderung akan berontak dan akan menyimpan dendam. Maka kita harus bersikap dengan ramah dan baik terhadap anak didik kita. Saya percaya pada semua guru SMP Negeri 1 Pesugihan sudah melakukan hal yang terbaik untuk murid-muridnya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Misalnya kita bicara dengan kata-kata lembut, tetapi murid merasa gagal atau merasa bersalah. Misalnya Bapak Ibu guru, ada siswa yang kurang memperhatikan materi pelajaran, dia bilang, loh kamu ini gimana? Guru sudah capek-capek menyampaikan pelajaran, malah kalian tidak memperhatikan. Dan ini membuat murid merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, misalnya dengan nada suara yang rendah, dengan senda-gurau, santai, dan amat senang dan merasa akrab. Ini misalnya dengan atau bercanda, menasehati muridnya sehingga murid merasa senang sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau atau monitor mengenai peraturan dan konsekuensinya. Jadi memiliki data untuk mengontrol murid, misalnya dengan membuat keyakinan kelas mengenai nilai apa yang telah disepakati. Yang kelima sebagai posisi manajer, yaitu posisi kontrol yang digunakan untuk membimbing murid. Belajar dari kesalahan dan mencari solusi untuk mengatasi kesalahan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya adalah mengatasi masalah atau kasus dengan segitiga restitusi. Ini juga sudah ada pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu guru sudah sampai membuat aksi nyata. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan atau 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru berperan menggeser identitas murid gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal atau melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, menanyakan alasan mengapa melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Guru menyampaikan nilai-nilai yang disepakati dan menanyakan harapan murid di masa depan. Kegiatan ini kemarin
ini sudah saya buat videonya, sudah saya share ke Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah mirsani itu ada menangani kasus dengan segitiga restitusi, yaitu saya mengambil ada siswa kelas 7E 7F namanya Praska, itu pernah tidak menggunakan pakaian lengkap pada waktu upacara, tidak memakai topi dan bersepatu putih. Kemudian yang kedua, pada Amirul ini tidak mengerjakan PR atau tugas, jadi tidak mengumpulkan tepat waktu. Jadi dalam segitiga restitusi ini tidak boleh langsung menyalahkan murid kita. Jadi dengan menstabilkan identitas, ya seperti misalnya kalian tidak satu-satunya yang tidak memakai topi misalnya, atau kalian tidak satu-satunya yang tidak mengerjakan PR. Kalian atau kamu bisa masuk kelas tepat waktu saja, guru sudah senang. Itu contohnya. Ya, kemarin saya sudah melihat beberapa komentar yang diberikan kepada saya dari video demonstrasi kontekstual ini budaya positif. Tapi guru sudah mirsani. Berikutnya ada teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran. Hukuman merupakan sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi murid akan tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif meningkat, dan tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan yang ada konsekuensi, atau misalnya ini bisa dikatakan tanggung jawab, ya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek, bahkan hanya bertahan dalam jangka waktu panjang. Jadi Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami mengajak kepada Bapak Ibu Guru semua untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita, yaitu tentang kebersihan lingkungan kelas dan kebersihan lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru pada awal tahun pembelajaran kemarin, bulan Juli tahun pelajaran 2022-2023 sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid, ya, di dalam kelas. Di antaranya di situ ada menjaga kebersihan lingkungan kelas, dan lingkungan kelas juga semuanya dengan kebersihan lingkungan sekolah. Mari Bapak Ibu Guru kita bersama-sama bekerja sama, saling membantu dan saling mendukung untuk melaksanakan kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Untuk program kami yaitu aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Jadi keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat sudah diterapkan dalam sehari-hari dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu
menjelang sekolah SMP Negeri 1 Pesugihan menuju sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Maka sekolah kita harus selalu bersih, rapi, hijau, indah, aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang kami hormati atas waktu yang diberikan kepada kami, kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Sekian pemaparan diseminasi buat budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Di kelas harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuan dalam membuat keyakinan kelas itu adalah untuk mematuhi disiplin diri, yaitu untuk menunjukkan motivasi intrinsik. Nanti kalian bisa menuliskan keyakinan kelas yang menurut kalian sesuai di kelas kalian ya. Nanti kalian tuliskan di kertas stikinon. Nanti dalam satu meja berunding satu keyakinan kelas saja ya. Jadi silakan mulai ditulis anak-anak. Kesepakatan kalian. Silakan maju ke depan. Yang pertama dari sebelah timur, silakan. Terus berikutnya belakangnya. Langsung belakangnya lagi. Kami akan membiasakan dan melatih keyakinan kelas bersama. 1. Menjaga kebersihan lingkungan kelas, memakai seragam sesuai aturan, menggunakan HP sesuai dengan kebutuhannya, tidak ke kantin saat jam pelajaran, bersikap sopan santun kepada guru dan teman, kerjasama dan gotong royong, memakai atribut lengkap, disiplin atau tepat waktu masuk kelas, mengikuti sholat berjamaah, jujur, tidak makan saat jam pelajaran, tidak bermain bola saat jam pelajaran, tolong menolong, peduli sesama teman, tanggung jawab, laksanakan salam simpatik Pak Dendi. Ya. Untuk keyakinan kelas di kelas 7R, semua siswa harus mentaati dan membiasakan diri dan mentaatinya dengan baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya? Sudah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Jadi anak-anak dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apa. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran atau kegiatan kebiasaan di hari Jumat ini kita lakukan. Silakan salah satu pemimpin doanya. Amen.
kebersihan kelasnya akan saya bagi dari 32 anak. Ya, nanti absen 1 sampai absen 8 mengerjakan lingkungan di dalam kelas. Ya. Absen 9 sampai absen 16 mengerjakan kebersihan lingkungan di depan kelas. Kemudian absen 17 sampai absen 24 mengerjakan di belakang lingkungan kelas sampai ke sebelah barat. Dan yang terakhir absen 25 sampai 30 nanti membersihkan dinding kaca ya, baik di dalam maupun di luar. Dan barangkali nanti ada yang masih kotor di dalam kelas ya, saling membantu satu sama lain. Seperti itu ya anak-anak. Ya, untuk menjelaskan atau menegaskan kembali, mengingat kembali keyakinan kelas yang kalian buat, silakan salah satu boleh membacakan keyakinan kelas. Silakan siapa? Oh ya, silakan Mbak Zahra. Ya, kita sini ya, ada di belakang untuk keyakinan kelasnya. Silakan. Keyakinan kelas 9C. 1. Bekerja sama menjaga kebersihan dan keindahan. 2. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. 3. Mengerjakan tugas tepat waktu. 4. Saling peduli, menghargai dan membantu sesama. 5. Disiplin dan aktif di kelas. 6. Berpakaian rapi, lengkap dan sesuai. 7. Memberi salam dan berdoa. 8. Senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apa. Anak-anak kelas 7, 8 dan 9 yang kami cintai dan kami banggakan, kegiatan pembiasaan pagi hari ini adalah kebersihan lingkungan sekolah yang merupakan penerapan budaya positif di sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah nanti bisa dilaksanakan di dalam kelas dan luar kelas, kemudian di depan ruang kantor, di depan ruang laboratorium IPA, depan ruang laboratorium TIK, nanti ada yang di depan parkiran sepeda, di depan kantin, dan ada yang di depan halaman sekolah kita. Kegiatan budaya positif ini harus terus dilaksanakan secara terus-menerus berkelanjutan, sehingga nanti sekolah kita akan terlihat bersih, hijau, rapi, indah, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar, sehingga kalian belajar di sekolah dengan suasana yang menyenangkan. Begitu ya anak-anak? Nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, silakan kalian menuju ke tempatnya masing-masing untuk melaksanakan kebersihan. Jelas ya anak-anak? Jelas? Ya. Sekian, nanti silakan kalian menuju ke tempat kebersihan yang sudah dibagi oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Bubar jalan. Sekian pemaparan aksi nyata dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.